Di ujung dunia, di tanah basah, mangrove tumbuh menunggu kisah. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bakti Rama Ardinugraha, mahasiswa program studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang berada di Tugu Konservasi Universitas Negeri Semarang, yang bukan hanya merupakan ikon penting tetapi juga simbol komitmen Universitas Negeri Semarang dalam menjaga kelestarian pendidikan dan lingkungan. Universitas Negeri Semarang dikenal sebagai kampus konservasi pertama yang ada di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pelestarian alam. Universitas Negeri Semarang berpegang pada 3 pilar utama konservasi, yaitu nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan, yang menjadi landasan dalam upaya Universitas Negeri Semarang dalam melestarikan alam dan memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu ekosistem yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, terutama di kawasan pesisir, yaitu kawasan hutan mangrove. Yuk kita mulai menjelajah ke kawasan hutan mangrove yang ada di Kota Semarang. Bersama kita rawat alam yang satu, dengan cinta, dengan bijak kita jaga akar yang menjaga, kita jaga bersama. Di pesisir angin berputar, sementara hutan berbisik samar tentang masa lalu yang terlupakan. Kembali lagi bersama saya yang telah berada di kawasan mangrove yang ada di Kota Semarang, yaitu kawasan mangrove Mangunharjo. Kawasan mangrove ini terletak di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Tahukah kalian mengenai pohon mangrove? Pohon mangrove yaitu pohon yang hanya bisa tumbuh di kawasan pesisir yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi maupun secara lingkungan. Mangrove di sini merupakan aspek penting bagi kehidupan masyarakat di pesisir dengan berbagai manfaat, diantaranya sebagai tempat pencaharian masyarakat setempat serta melindungi kawasan penduduk dari gelombang besar maupun abrasi. Yuk kita lanjutkan untuk mencari informasi terkait ekosistem mangrove yang ada di kawasan ini dengan menemui beberapa toko seperti pengelola kawasan mangrove di Mangunharjo ini dan pihak nelayan, yaitu sebagai masyarakat setempat. Yuk ikuti keseruannya. Yang tak tampak, tapi kehadirannya mengubah segalanya. Jaga aku dan dunia akan selamat. Kakak pintu tak pernah lelah menjaga bumi meski kita terabaikan. Namun jika kita bersatu, akar itu akan kembali kuat dan dunia akan kembali damai. Akar yang menjaga bukan sekadar pohon, ia rumah hidup penahan gelombang, menjaga keseimbangan, memberi harapan, lestarikan mangrove demi masa. Mungkin banyak dari kita mengira bahwa mangrove itu hanya terdiri dari satu jenis pohon. Padahal ekosistem mangrove memiliki berbagai jenis tanaman dengan ciri khasnya yang masing-masing. Beberapa memiliki akar yang menjulang tinggi, sementara yang lain memiliki akar seperti pensil yang mencuat dari tanah. Untuk mengenal lebih dalam mengenai ekosistem mangrove, mari kita berbincang dengan seorang ahli yang akan menjelaskan lebih detail tentang beberapa jenis mangrove dan manfaatnya yang ada di kawasan ini. Selamat pagi Mas, perkenalkan nama saya Bakti Rama Ardinugraha dari program studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk memberikan pertanyaan terkait kawasan mangrove di daerah ini. Untuk yang pertama, bisa jelaskan secara singkat mengenai sejarah kawasan mangrove di daerah ini. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Madri. Ya, untuk sejarah mangrove di sini sendiri, sebenarnya dulu sebelum tahun 90-an, di sini merupakan pusat tambak udang windu dan tambak yang terbesar yang ada di Kota Semarang, bahkan yang ada di Jaya Teman. Nah,
dengan nilai jual hasil tambak itu yang nilainya begitu luar biasa, dengan sifatnya manusia ingin mengembangkan usaha itu, tapi tidak melihat dampak negatif setelah mereka melakukan pelebaran tangki. Tahun 80-an di sini tambak berkembang pesat, tapi dengan tambaknya itu tidak ada penahan ombak. Nah, tahun 90-an akhir atau tahun 95, 97 hingga 2000, di sini terdampak abrasi yang luar biasa. Dengan luasan kurang lebih itu sekitar 200 hektar tambak itu habis terkena abrasi. Nah, setelah itu Bapak dan akademisi, salah satunya Prof. Bakal, melihat kondisi alam, kondisi pesisir yang semakin kritis. Mungkin jika tidak segera diselamatkan, tidak adanya kolaborasi antara masyarakat, akademisi dan pemerintah, mungkin daerah ini sudah hilang. Bisa dibilang seperti daerah Sayun dan sekarang sudah parah. Nah, tahun 97 bersama Prof. Gatot dan para akademisi dan para pemerintah untuk melakukan satu langkah yang lebih cepat. Dengan pemerintah melakukan pembangunan sapu pantai, terus program melakukan penelitian bagaimana sih biar memulihkan pesisir ini biar tidak terkena abrasi hingga menimbulkan masalah, harus pindah ke tempat yang lain gitu kan. Nah, setelah itu Prof. Gatot bersama Bapak untuk satu langkah itu melakukan penanaman mangrove yang dimulai tahun 97 dengan niat bismillah antara Prof. Gatot dan Pak Surun melakukan penanaman mangrove yang berada di 3M. Ini untuk hutan mangrove di sini ada 3 kelurahan. Kelurahan Mangangkulon, Mangundarjo, dan Manganwetan. 3 kelurahan ini terkena abrasi semua. Nah, dengan adanya pemerintah melakukan pembangunan sapu pantai tahun 2000 sampai 2007-2008, setelah sapu pantai itu selesai, maka Prof. Gatot berinisiasi dan melakukan penanaman mangrove di belakang sapu pantai. Agar kenapa? Karena kekuatan sapu pantai kita nggak tahu umurnya sampai seberapa dan kekuatan sampai seberapa besarnya itu kan nggak tahu dengan adanya sapu pantai, terus kita di belakangnya melakukan penanaman mangrove. Nah, dengan penanaman mangrove yang diharapkan suatu saat jika sapu pantai ini hancur, mangrove yang di belakangnya sudah siap untuk menahan abrasi. Jadi kita ibaratnya melakukan 2 langkah besar sebenarnya untuk menyelamatkan kelurahan 3M ini dari abrasi. Jadi dari 97 hingga saat ini kita tetap melakukan penanaman mangrove yang dimana untuk menanggulangi abrasi ya, untuk mengatasi lah dengan penanaman mangrove ini bisa minimalisir abrasi yang dulunya rumah warga sama pantai itu cuma berjarak 400 meter ya, dimana sekarang semakin kembali lagi sekitar 1000 ya, ibaratnya 1700 meter lah, sekitar 2 kilo ya. Jadi kan dulu suara visi meter itu sampai di warga, sekarang alhamdulillah mulai berkurang, tapi kita jangan berhenti sampai di sini, kita masih ada tantangan yang besar ke depannya. Untuk yang kedua, apa saja jenis mangrove yang paling banyak ditemukan di kawasan ini? Ya, untuk mangrove di sini sendiri paling banyak ada 2 jenis. Yang di sini paling besar itu ada Rhizopora dan Avicennia. Yang dimana Rhizopora ini sebagai salah satu benteng atau ibaratnya paling utama dari untuk menahan obat. Yang kedua ada Avicennia. Avicennia di sini habitatnya tidak terkontrol. Karena setiap musim berbuah, buahnya jatuh dan mereka hanyut ke mengikuti arus, maka di situ akan pergi sendiri. Nah, mungkin di sini ada 2 jenis mangrove, yaitu mangrove Rhizopora mecomata dan Avicennia. Bagaimana kunci ekosistem mangrove di kawasan ini terhadap lingkungan sekitar? Ya, untuk mangrove sendiri secara tidak langsung bagi lingkungan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama bisa menanggulangi abrasi atau minimalisir abrasi. Yang kedua bisa menjadi tempat tinggalnya biota laut, tidak hanya biota laut tapi juga ada burung dan sebagainya, ada biota yang dimana secara tidak langsung bisa memberikan sebagai rumah tempat tinggal biota. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara membedakan antara satu jenis mangrove dengan mangrove yang lain? Ya, mungkin untuk membedakan jenis mangrove itu kalau tidak terbiasa, mungkin saat ini kan banyak di media atau di web udah banyak yang terkait pembelajaran tentang mangrove. Mungkin kalau dilihat secara tidak langsung dengan kasat mata itu bisa dibedakan melalui daunnya lebar, kecil, dan batangnya akarnya seperti apa itu. Nah, itu yang bisa secara tidak langsung contoh yang simpel lah untuk membedakan jenis mangrove itu dari daunnya, buahnya, terus dari akarnya.
untuk upaya rehabilitasi dan penanaman kembali jenis-jenis mangrove yang terancam punah, apakah Jun? Nah, untuk upaya sendiri kita terus melakukan upaya bagaimana caranya untuk mengembangkan jenis bukan hanya di Jepara aja dan Apusinya, tapi kita juga terus untuk mengembangkan jenis mangrove yang lainnya, karena di sini juga banyak mahasiswa yang melakukan penelitian. Jadi mungkin dengan berkembangnya mangrove dan jenis-jenis mangrove yang lainnya bisa memberikan suatu edukasi yang baru lah bagi mahasiswa dan masyarakat kita. Untuk teknik terbaik menanam dan membudidayakan mangrove agar pertumbuhan optimal bagaimana caranya? Ya, untuk melihat jenis mangrove yang bagus pasti kita memiliki beberapa metode dan beberapa cara menggunakan mencari jenis-jenis mangrove yang bagus. Kita melihat dari usia kematangan dari buahnya ini, terus kita rapatnya mainnya. Jadi untuk pemain itu juga harus melihat terkait kondisi cuaca juga, apakah membutuhkan aspan ice hour juga, atau menyebabkan karena itu kita terkena sama mungkin beberapa hal yang mungkin itu yang sebenarnya agak sulit sebenarnya. Tidak semuanya bisa melakukan pembibitan, tapi butuh ketelatenan, butuh ketelitian juga, tidak asal pembibitan, tidak asal penanaman aja. Jadi yang dimana kita terus berupaya apa yang kita lakukan ya terus berikan manfaat gitu. Untuk spesies fauna tertentu ini apakah tergantung hasil patus mangrove ini? Ya, dulu di sini tidak ada namanya burung puntil, burung putih. Setelah abrasi mereka imigran ke daerah yang lebih aman, lebih sabar. Setelah adanya mangrove mereka kembali ke sini lagi. Dan untuk habitat liar seperti ulat, terus ada biawak dan sebagainya di sini udah mulai ada juga. Ya secara tidak langsung, secara alami maka juga kita sebagai tempat tinggal bagi habitat seperti hewan, kucing dan sebagainya, yang dimana bisa memberikan kalau biota laut pasti nelayan memberikan salah satu hasil tangkapannya juga kebanyakan hasil dari yang dimana mereka setelah berpijak di bawah akar-akar laut, maka mereka hidupnya akan lepas dan secara itu ada. Untuk kondisi terkini mangrove apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Ya, untuk mungkin tidak hanya di daerah sini saja, semuanya daerah sekitar ini sudah mengalami masa krisis. Bisa dibilang tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi ibaratnya kita tetap stuck di tempat lah tidaknya. Karena pasti ada manusia mati terhadasi itu jadi kita terus melakukan penanganan. Jadi ibaratnya yang mati tidak akan terus jadi tidak nambah, tidak berkurang, tapi kita terus berbuat upaya untuk lebih baik lagi akan baik penanganan. Apakah ada faktor utama penyebab berkurangnya kawasan mangrove di daerah sini? Ya pasti dengan adanya climate change atau perubahan ya, dengan kenaikan muka air laut dan semakin meningkat, dan yang dimana mangrove ini sebenarnya sebagai benteng pertama yang ada di daerah pesisir, mereka terus berhadapan dengan besarnya ombak dan kerasnya ombak. Pasti lambat laun mereka pasti akan berubah. Mungkin dengan adanya perubahan ini salah satu yang paling biasa juga sih sebagai perubahan yang lebih tinggi. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga ekosistem mangrove kawasan ini? Ya mungkin untuk tantangan sendiri sih, tantangan diri sendiri sebenarnya kita harus melihatkan lagi terlebih dahulu bagaimana kita untuk melakukan langkah pasti untuk melakukan penyelaman itu berarti berat sama tidak semuanya mau untuk melakukan itu mangrove sama kemensan dan tidak mengerti juga kan penghasilan yang kita terima. Tapi kalau kita melihat dari ekonomi pasti tidak akan berjalan lagi kegiatan penyelamatan lingkungan. Dan yang kedua pasti untuk perubahan dengan adanya climate change, perubahan iklim, kenaikan air laut, penurunan air tanah, itu merupakan salah satu tantangan terbesar sebenarnya. Karena mangrove dengan usia muda belum tentu mereka kuat untuk menahan kerasnya ombak, tingginya air laut juga. Nah semakin tahun semakin lambat sudah kita terus melakukan penanaman mangrove, mungkin ikan mangrove ini juga akan rusak kembali. Nah itulah apa yang kita perlukan, gimana caranya kita depan terus konsisten untuk melakukan penanaman, perawatan. Dan itu pun sulit juga karena ibaratnya kita melakukan penanaman dan penyelaman itu ibaratnya tidak ada pendampingan secara khusus dari pemerintah juga. Ya mungkin tantangan dengan tantangan alam dan tantangan yang lainnya pasti kita akan hadapi satu persatu. Tapi jika kita terus berhenti di tempat maka tidak akan ada perkembangan.
bagaimana strategi pemerintah atau komunitas lokal dalam mengelola dan menjaga kawasan mangrove daerah ini? Ya, mungkin sebelumnya kebanyakan petani lokal mereka berdiri atas inisiasi dan atas semangat dan atas visi misinya sendiri. Harapan saya sih antara pemerintah, LSM, NGO, akademisi dan petani itu memiliki visi dan misi yang sama, yang dimana mereka memiliki tujuan yang sama untuk menyelamatkannya dengan. Akan tetapi jika pemerintah dan petani tidak memiliki tujuan yang sama, maka sulit untuk tercapai daerah pesisir yang aman. Mungkin selama ini petani mereka melakukan penanaman, melakukan program environment selama ini memberikan lingkungan ya melakukan atas inisiasinya sendiri, dan pemerintah ya ada beberapa kali melakukan kegiatan tapi minim untuk melakukan khususnya yang daerah pesisir ya. Apalagi tentang penanaman mangrove ya. Kalau mungkin selama ini ya kita ibaratnya menanam bersama mahasiswa, bersama akademisi, dan pemerintah juga ingin tindakan yang nyata untuk pemberian lingkungan. Apakah sebetulnya ada tradisi atau kearifan lokal dalam menjaga ekosistem mangrove? Untuk di sini kearifan lokal sendiri di sini nelayan masih ada. Nelayan mereka melakukan laut, lapung dan sebagainya itu masih ada yang itu merupakan salah satu syukur nelayan juga atas hasil limbah dari laut. Yang kedua mungkin untuk kearifan lokal di sini mungkin tidak terlalu yang banyak kan. Mungkin di sini hanya kakao terus itu dari setelah lebaran aja. Ini ada kegiatan lain tidak ada. Ini tanaman mangrove semua juga atas inisiasi sendiri. Untuk manfaat utama mangrove bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya apa? Mungkin sebelumnya mereka tidak tahu terkait manfaat itu seperti apa, mulai seperti manfaat bagi lingkungan seperti apa. Setelah adanya hutan mangrove ini, mereka mulai sadar ternyata secara tidak langsung mangrove juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Yang pertama, mangrove itu salah satu tempat tinggal bagi biota laut. Yang kedua, mangrove juga menghasilkan karbon 7-8 yang lebih besar daripada tanaman yang ada di darat. Dan ketiga, dengan penanaman yang sudah mulai banyak, hasil turunan mangrove itu bisa dijual dengan sebagai batik, berupa warna batu, terus dari api kimia bisa buat jadi olahan-olahan mangrove. Nah itu salah satu nilai plus dari mangrove yang selama ini kita tanam. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan mangrove dengan keberlanjutan mata pencarian masyarakat di kawasan? Ya mungkin untuk mata pencarian sendiri dengan adanya mangrove maka dia tahu lagi juga sulit. Jadi mereka bertempat tinggal di bawah mangrove dan sekarang nelayan mencari hutan dan dia di belakang hutan mangrove ini. Apa harapan Mas terhadap masa depan kawasan mangrove di daerah ini? Bagi saya sendiri itu karena saya bukan sebagai generasi kedua, ibaratnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh bapak saya dan para pendahulu. Tantangan bagi saya sendiri sebenarnya bisa tidakkah saya mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh generasi ini, ataukah saya salah satu yang akan mengalami kemunduran dan terkait mangrove ini, karena apa kita tidak bisa ketahui alam itu maunya seperti apa. Nah itulah tantangan ibaratnya kedepannya. Saya berharap dengan adanya hutan mangrove ini saya bisa mempertahankan bersama teman-teman semuanya, tidak hanya diri saya sendiri tapi mengajak para mahasiswa, akademisi dan pemerintah dan semuanya lah untuk berjalan bareng-bareng untuk menyelamatkan daerah pesisir, dan nanti anak cucu kita juga bisa masih menikmati akan hutan mangrove ini. Jangan sampai berhenti di titik ini. Mungkin sudah cukup sekian Mas. Terima kasih atas jawabannya. Menarik sekali ya dari penjelasan Mas Wajri selaku pihak pengelola tadi. Kita bisa memahami bagaimana kawasan mangrove ini dirawat dan dikembangkan dengan berbagai strategi pelestarian. Tapi tentu keberhasilan menjaga ekosistem ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang itu berdampingan langsung dengan hutan mangrove. Nah sekarang kita akan mendengar langsung dari mereka atau masyarakat setempat dan para nelayan yang telah lama berinteraksi dengan lingkungan ini. Dari mereka lah kita bisa mengetahui bagaimana kearifan lokal diwariskan, bagaimana mangrove menjadi bahan
bagian dari kehidupan sehari-hari, dan apa saja harapan mereka terhadap kelestarian ekosistem ini di masa depan. Yuk kita lanjutkan. Selamat pagi Pak, bagi izinkan kami dari Universitas Negeri Semarang untuk menggali informasi mengenai berapa pentingnya mangrove di sini bagi masyarakat setempat khususnya nelayan. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Baktiar Rahmat Dinugraha dari Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Ya, namanya saya Sukesman, ya Pak Sukesman. Ya untuk mangrove di wilayah ini itu bagi nelayan, nelayan bagi orang kampung itu agak senang. Masalahnya itu bisa kan teranggulangi gelombang, ombak mau di kampung, kadang itu tambah dosa, kadang mangrove itu ya ribet itu untuk yang terbaik bagi nelayan yang terbaik. Mangrove mudah-mudahan bisa maju terus. Apa saja sih manfaat dari mangrove itu sendiri bagi nelayan di sini, Mas? Bagi nelayan ini mangrove untuk melindungi ikan bisa, nanti kalau mangrove itu sudah besar ya, dia tumbuh besar, itu ikan-ikan itu bisa bangun di situ, itu rumahnya ikan. Berarti nelayan mengambil ikan. Ya, ambil ikan, ya udah, itu tanggung au. Untuk di sini apakah ada tradisi atau kearifan lokal yang di masyarakat sini khususnya nelayan dalam menjaga ekosistem mangrove? Ya bisa jaga semua ini. Kalau ada yang nebang, kalau ada pun tidak berani ini. Kalau masih mangrove asal masih tumbuh ya, masih hidup, tidak berani. Ya, kecuali kalau mangrove itu sudah ya, ambruk, kering, dan kadang-kadang ini ada buat untuk. Berarti ada larangan dalam penangkapan. Kalau penangkapan ikan Pak, ada larangan? Oh, enggak ada, kan bebas. Sekali ya alat jaring biasa. Nggak pakai Alat apa? Tron? Enggak. Kalau cari ikan, cari udang, bawa ikan di laut atau di sungai itu bawa jaring, itu ada alatnya. Jaring atau ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana kondisi ekosistem mangrove kawasan ini? Apakah rusak atau perlu perluasan bagaimana? Sudah baik menurut Bapak? Ya, nampaknya sudah baik Mas, sudah baik. Gimana sih Pak solusinya? Kalau Pak Awi, Pak Sururi itu nanam mangrove itu sampai zaman tahun berapa gitu? Ini apakah Bapak atau nelayan di sini, komunitas nelayan pernah terlibat dalam program penanaman mangrove kawasan ini? Kan ditanya itu Kayak ya penanaman mangrove ya saya yang buat dia itu saya mau ikut anggota itu Pak Sururi. Kalau ada menanam mangrove di sini saya ikut, pasti disuruh Pak Sururi. Ya. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi terkait kerusakan atau kurang hutan mangrove di sini? Kalau dampaknya Pak, kalau semisal hutan mangrove ini rusak itu, apakah berpengaruh pada abrasi atau Ya pengaruh itu ombak gitu, angin. iya? Kalau ndak ombak dan angin itu mangrove ndak tetap bagus semua. Bagus lah. Ya bakal ambruk, ya rusaknya tuh kayak orang ombak gitu. Ombaknya besar, anginnya kencang, pasti rusak. Semisal mangrove di sini rusak atau enggak ada, itu berarti airnya masuk ke Kampung, ya pas kamu masuk semua nih ya. Kalau kita lihat sekilas apa yang dilakukan masyarakat pesisir seperti melarang penebangan pohon mangrove, menggelar sedekah laut atau menanam kembali bibit mangrove yang telah mati, terlihat seperti kebiasaan turun-temurun biasa. Tetapi kalau kita telah lebih dalam, ternyata semua itu punya landasan ilmiah yang sangat kuat. Mereka sebenarnya sedang menjalankan konservasi ekosistem, hanya saja dengan cara yang diwariskan secara budaya. Misalnya, larangan menebang pohon bukan hanya untuk menjaga tradisi, tapi secara ilmiah terbukti membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, melindungi habitat biota laut maupun makhluk hidup darat, bahkan mengurangi risiko dari bencana alam.
Mangrove sendiri bukan hanya pohon biasa. Ia merupakan penjaga garis pantai, sebagai benteng alami yang mampu meredam gelombang laut, menahan abrasi, dan menstabilkan daratan. Sistem akarnya yang kuat dan rumit bisa memecah energi ombak, menahan lumpur, dan menyaring limbah sebelum sampai ke laut. Di beberapa daerah, kawasan yang memiliki vegetasi mangrove yang utuh bahkan lebih tahan terhadap tsunami dan badai dibanding daerah yang gundul dan gersang. Tapi yang lebih menakjubkan lagi yaitu mangrove adalah salah satu penyerap karbon terbaik di dunia. Akar dan tanahnya dapat menyimpan karbon hingga 4 kali lebih banyak dibanding hutan tropis di daratan. Ini membuat mangrove jadi bagian penting dari solusi iklim global karena ia mampu menangkap dan menyimpan karbon dalam jangka waktu yang lama. Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada tahun 2024 menyebutkan bahwa ketika mangrove rusak, setengah dari karbon yang tersimpan di tanah bisa lepas ke atmosfer. Dan tahukah kamu, untuk memulihkan kembali cadangan karbon itu butuh waktu lebih dari 200 tahun. Di sisi lain, penelitian kolaboratif Asia Tenggara pada tahun 2023 mencatat bahwa restorasi mangrove berpotensi menyerap hingga 770 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Ini merupakan jumlah yang luar biasa, bukan? Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat pesisir tanpa laboratorium, tanpa teknologi yang canggih, sebenarnya adalah praktek ekologi tradisional yang sangat berharga. Melalui rekonstruksi ilmiah, kita bisa membuktikan bahwa kearifan lokal bukanlah hanya mitos semata, melainkan sains yang hidup dalam budaya mereka. Setelah menyusuri lebatnya hutan mangrove, mendengar kisah dari pihak pengelola kawasan, dan menyimak cerita penuh makna dari nelayan serta warga setempat, satu hal menjadi sangat jelas. Mangrove bukan sekedar tumbuhan di tepi laut, tetapi ia adalah nadi kehidupan masyarakat pesisir. Dari pihak pengelola, kita belajar bahwa menjaga mangrove bukan hanya soal menanam, tapi tentang merawat keseimbangan antara manusia dan alam. Sementara itu, dari nelayan, kita mendengar bagaimana pohon-pohon ini menjadi pelindung ketika badai datang, menjadi tempat berlindung bagi ikan, dan menjadi warisan yang ingin mereka titipkan untuk generasi mendatang. Kalau mangrove rusak, kamilah nelayan yang pertama kena dampaknya, kata nelayan saat saya wawancarai. Kalimat sederhana itu menyentuh, karena bukan hanya bicara soal ekosistem, tapi soal kehidupan, penghidupan, dan harapan. Namun, di tengah semua upaya pelestarian ini, salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah masalah sampah, terutama sampah plastik yang terbawa ombak hingga tersangkut di akar-akar mangrove. Bukan hanya merusak keindahan alam, tapi juga mengganggu pertumbuhan tanaman muda, mencemari habitat biota laut, bahkan melemahkan fungsi mangrove sebagai penyerap karbon dan pelindung pesisir. Dalam wawancara dengan pengelola kawasan mangrove di kawasan ini, terungkap bahwa ekosistem mangrove setempat menghadapi tekanan signifikan akibat perubahan iklim dan peningkatan intensitas gelombang besar. Pengelola menyatakan bahwa abrasi pantai semakin parah dan banyak pohon mangrove mulai gagal tumbuh akibat terjangan gelombang tinggi. Fenomena ini sejalan dengan temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas badai tropis, yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada hutan mangrove melalui erosi pantai dan kerusakan fisik vegetasi. Studi oleh Carondia et al. Pada tahun 2022 menggunakan metode Coastal Vulnerability Index yang menunjukkan bahwa pesisir Semarang, termasuk wilayah Mangunharjo, memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi terhadap variabel oseanografi seperti pasang surut dan gelombang laut, yang memperparah degradasi ekosistem mangrove di kawasan ini. Selain itu, kenaikan permukaan laut menyebabkan intrusi air asin ke daratan, meningkatkan salinitas tanah yang akan menghambat pertumbuhan mangrove. Penelitian oleh Saputra et al. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa vegetasi mangrove di Kelurahan Mangunharjo mengalami peningkatan luasan dari tahun
2002 hingga 2017. Namun sedikit menurun pada tahun 2021 yang dapat diakibatkan dengan tekanan lingkungan dan perubahan iklim. Pengelola juga mencatat bahwa perubahan pola cuaca mengganggu siklus pasang surut yang penting bagi regenerasi mangrove. Hal ini juga diperparah oleh aktivitas manusia seperti konversi lahan menjadi tambak dan pembangunan infrastruktur yang telah menyebabkan hilangnya sebagian hutan mangrove di kawasan ini. Studi oleh Khoirunisa et al. Pada tahun 2023 menekankan bahwa rehabilitasi wilayah pesisir berpengaruh terhadap kondisi fisik, biologi, dan sosial, termasuk perubahan luasan tutupan lahan mangrove dan partisipasi masyarakat dalam konservasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya konservasi yang terintegrasi, termasuk penanaman kembali mangrove dengan spesies yang sesuai, pengendalian aktivitas manusia yang merusak, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan pesisir. Tradisi mereka adalah sains yang hidup. Sebagai generasi muda, kita bukan hanya penonton, kita bisa ikut terlibat, mulai dari hal-hal kecil, tidak membuang sampah ke laut, menyebarkan informasi, hingga ikut kegiatan penanaman dan konservasi. Karena menjaga mangrove artinya menjaga kehidupan. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus dukung pelestarian mangrove baik dengan tindakan nyata maupun dengan menyuarakannya. Sampai jumpa di Etnovlog selanjutnya, karena bumi tak akan lestari tanpa aksi dari kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak yang peduli pada lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tua hutan jangan dilupa, karena di sana hidup akar yang menjaga bukan sekadar pohon. Ia rumah hidup penahan gelombang, menjaga keseimbangan, memberi harapan, lestarikan mangrove demi masa depan. Akar yang menjaga, menanti tanganmu, bersama kita rawat alam yang satu. Dengan cinta, dengan bijak, kita jaga akar yang menjaga.